Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Tuhan Yesus, Allah kami yang mengasihi kami, Bapa yang baik, kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah menopang menjaga kami dalam waktu istirahat kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau menopang dengan luar biasa kehidupan kami masing-masing. Dan saat ini kami mohon urapan-Mu, pertolongan-Mu, pimpinan-Mu dan bimbingan-Mu untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Berkatilah ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Yeremia pasal 12. Saya akan membacakan untuk kita Yeremia pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 12 ayatnya yang ke-7. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu? Karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira, Ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Ayat 5. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Ayat yang ke-7. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuang negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Hari ini kita bersama belajar dari Yeremia pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Namun saya membacakan tadi hanya sampai di ayat yang ke-7 saja. Bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan dan mengajarkan kepada kita tentang sebuah proses kehidupan. Bagaimana firman ini mengingatkan Nabi Yeremia yang sedang mengeluh kepada Tuhan, yang sedang menceritakan kepada Tuhan. Nabi Yeremia berkata kepada Tuhan, Tuhan, memang benar ya Tuhan, bila aku berbantah dengan Engkau, aku mau bicara. Isi hati Nabi Yeremia menceritakan bagaimana orang-orang fasik, orang-orang yang memanggil nama Tuhan dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Orang-orang yang memanggil nama Tuhan, tapi hidupnya tidak setia kepada Tuhan. Tuhan sepertinya membuat mereka tumbuh, membuat mereka bertambah hari bertambah baik. Mereka juga sepertinya semakin kokoh karena mereka semakin berakar. Mereka tumbuh subur, mereka menghasilkan buah. Mereka seperti berhasil gitu. Tuhan, kenapa? Mereka itu orang-orang fasik Engkau biarkan lebih berhasil. Mengapa Engkau biarkan orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang memanggil Engkau dengan mulutnya tapi hatinya jauh dari Tuhan, dan mereka Kau biarkan bertumbuh, berakar dan berbuah, seperti hidupnya berhasil sekali. Tuhan mau mengingatkan kepada Nabi Yeremia
bagaimana ada tugas besar yang Tuhan berikan untuk Nabi Yeremia. Kalau Yeremia melihat hal demikian, dia sudah berat dalam hidupnya. Diibaratkan oleh Tuhan, engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan. Bagaimana Nabi Yeremia menjadi dilelahkan? Karena dia berlari dengan orang yang berjalan kaki. Itu yang mereka jahat, mereka tidak setia, mereka hanya panggil Tuhan dengan mulutnya tapi hatinya jauh. Itu sama, mereka santai aja, mereka enjoy. Tapi kenapa kamu berlari dan kamu menjadi dilelahkan? Bagaimana engkau nanti akan menjadi kuat? Nanti akan ada yang lebih hebat lagi. Ini masih sedikit loh. Tuhan bandingkan pejalan kaki dengan kuda. Yeremia diingatkan, bagaimana dengan yang pejalan kaki engkau telah berlari dan jadi lelah? Bagaimana nanti engkau akan berpacu melawan kuda? Gak bisa dibayangkan Bapak Ibu, akan habis ini Nabi Yeremia. Dan Tuhan sedang melatihnya, melihat orang-orang yang hidup dalam dosa, dalam ketidaksetiaan, untuk dia memiliki karakter yang tangguh. Sehingga dia bukan hanya bisa menghadapi orang-orang yang berjalan kaki, sekalipun itu ya digambarkan dosa mereka tuh masih level rendah gitu. Nanti ada yang lebih hebat lagi. Mereka seperti kecepatan kuda dalam berlari. Tuhan mau kasih tahu, kamu harus siapkan dirimu. Nanti ada yang lebih parah lagi. Ada yang lebih hebat lagi dosanya. Ada yang lebih mengerikan lagi. Dan kamu jangan pernah menjadi lelah. Tuhan mau ingatkan demikian. Saudara-saudaramu, kaum keluargamu, mereka sendiri berbuat hianat terhadap engkau. Yeremia, kamu akan menghadapi satu masa dalam hidupmu, masa-masa tidak nyaman, masa-masa tidak enak. Saudara-saudaramu, ini berbicara tentang saudara kandung, saudara dekat, saudara-saudara, kaum keluargamu, mereka berkhianat terhadap engkau. Mereka bersama-sama di belakangmu. Engkau jangan percaya sekalipun mereka berkata manis. Tuhan mau kasih tahu, kalau aku memperlihatkan kepadamu ada orang-orang yang berbuat jahat demikian, ini masih level rendah, nanti ada yang lebih lagi. Dan kamu harus tetap kuat di dalam iman. Kamu harus tetap setia mengerjakan pelayanan. Kamu harus membangun dirimu menjadi kokoh. Jangan kamu menyerah. Jangan kamu patah semangat. Ada yang lebih parah. Nanti suatu hari kaum keluargamu, saudara-saudaramu meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Pentingnya kita menghadapi masa-masa yang sulit itu dengan hati yang kokoh, dengan hati yang kuat. Jika di sekitar kita ada orang-orang yang rasanya bebas hidup jahat, tapi kok mereka lebih baik, mereka kok mujur, mereka kok berbuah, mereka kok berhasil, ingat, ada waktunya Tuhan untuk mereka. Dan sekarang situasi yang ada, kesulitan yang ada, ini menghadapinya kamu jangan menjadi lelah. Karena nanti akan ada lagi yang lebih parah. Pentingnya mengajarkan kepada anak-anak kita untuk kuat menghadapi masa-masa sulit. Kuat menghadapi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, lebih lagi. Jangan menyerah, jangan menjadi lelah. Ingatlah, aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku, aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Ada waktunya Tuhan bertindak bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, dalam segala tantangan, dalam segala kesulitan, jangan menjadi pribadi yang mudah dilelahkan. Jangan menjadi pribadi yang gampang menyerah. Tapi teruslah latih dirimu untuk menghadapi kesulitan yang lebih besar lagi. Latihlah dirimu untuk menghadapi tantangan yang lebih hebat lagi. Penting bagi kita supaya kita tidak menjadi generasi yang lembek, generasi yang kalah, generasi yang gampang menyerah, generasi yang dilindas oleh tantangan. Tidak. Kita harus menjadi orang-orang percaya yang kuat, yang kokoh, yang terus bertahan di dalam tantangan, di dalam kesulitan, di dalam kengerian dosa.
kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan menolong memberkati kita di tengah tantangan dunia, di tengah godaan duniawi. Mari kita tetap bersemangat, setia beribadah kepada Allah, setia mengikut Yesus, setia, dan setia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan sudah menolong memberkati kami hari ini. Tuhan, mampukan kami terus untuk berlatih menjadi pribadi orang percaya yang kuat. Karena zaman ini bukan semakin baik, tapi semakin sulit, semakin besar tantangan, dan biarlah semakin kokoh iman kami yang kami nyatakan dalam sikap hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan berkati setiap Bapak Ibu Saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah.